Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda telah berbagi sebuah artikel yang menarik ya dari muslimor.id ditulis oleh Muhammad Abduh Tuasikal. Judulnya ini loh cukup gimana ya provokatif. Rokok itu haram. Nah, jadi misi kita sekarang adalah mengupas tuntas argumen-argumen kunci dalam tulisan ini. Kita pengen paham gitu, kenapa sih penulisnya bisa sampai ke kesimpulan ini dari sudut pandang Islam yang beliau anut. Tapi perlu kita ingat ya, ini kan satu perspektif spesifik, dibangun di atas interpretasi dalil-dalil agama, maksudnya bukti dari Al-Quran dan hadis, terus juga pandangan para ulama. Oke, mari kita langsung aja deh. Klaim sentral di artikel ini kan cukup kuat ya. Dikatakan kalau mayoritas ulama dari 4 mazhab besar, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambali itu. Iya, betul. Keempat mazhab utama itu. Nah, mereka itu katanya sepakat mengharamkan rokok. Penulisnya bahkan nyebut beberapa nama, contohnya ulama Syafi'i, ada Ibnu Allan sama Qolyubi. Benar sekali. Dan kalau kita coba bedah ya, fondasi argumen pengharaman ini, menurut sumber ini, itu ada beberapa pilar utama gitu. Yang pertama, dan ini kayaknya paling dasar ya, itu larangan di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 195. Isinya kan, jangan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Ah, iya iya, ayat itu sering dikutip ya. Betul. Nah, penulis ini mengaitkan itu langsung dengan bahaya kesehatan rokok. Yang, ya ampun, udah jadi rahasia umum lah ya. Resiko kanker, penyakit jantung, masalah pernapasan, wah macam-macam pokoknya. Oke, itu pilar pertama. Terus? Nah, pilar kedua, itu larangan menimbulkan mudarat. Atau ya dampak buruk lah. Baik buat diri sendiri maupun, nah ini penting, buat orang lain juga. Ah, jadi bukan cuma diri sendiri ya? Iya, ini didukung ayat di surat An-Nisa yang intinya melarang membunuh dirimu. Terus ada juga hadis yang prinsipnya itu melarang kita memulai tindakan yang merugikan orang lain. Wah, ini langsung kena ke isu perokok pasif dong ya. Tepat. Kan mereka ikut kena dampaknya ya kan? Nah, ulama Syafi'i yang tadi disebut, si Kalyubi itu secara jelas bilang kalau rokok itu haram, ya. Karena itu tadi membuka pintu buat penyakit-penyakit berbahaya. Oke oke. Jadi jelas ya, akarnya itu di bahaya fisik yang nyata buat diri sendiri dan orang lain. Tapi kan sering juga kita dengar argumen lain ya. Gimana artikel ini nanggepin argumen tandingan? Misalnya nih, ada ayat di Al-Baqarah juga yang bilang semua di bumi ini halal buat manusia. Nah, ya, argumen itu sering muncul. Penulis ini nanggepinya gini, prinsip kehalalan umum itu ada batasannya. Jadi nggak mutlak gitu aja. Kalau sesuatu itu terbukti bahwa mudarat, bahwa bahaya, ya hukumnya bisa berubah. Maksudnya? Ya, dalam pandangan artikel ini, tembakau kan ada nikotinnya tuh. Itu jelas masuk kategori berbahaya, merusak kesehatan. Jadi ya nggak otomatis halal lagi gitu. Oke, paham. Terus gimana sama argumen yang bilang hukumnya cuma makruh? Kan ada tuh yang bilang, ah nggak haram, cuma nggak disukai aja. Mungkin karena baunya nggak enak. Kadang dibandingin kayak bawang mentah gitu, berdasarkan hadis. Iya, ada juga argumen itu. Tapi artikel ini membantahnya. Dikatakan kalau bahaya rokok itu jauh lebih serius daripada sekedar bau nggak sedap. Ini bukan soal aroma, tapi ini soal ancaman penyakit yang bisa mematikan. Oh gitu ya? Jadi argumennya balik lagi ke larangan dasar tadi di Al-Baqarah. Jangan menjerumuskan diri ke kebinasaan. Tingkat bahayanya itu nggak sebanding sama sekedar bau bawang gitu. Masuk akal sih penjelasannya. Kalau gitu, konsekuensi hukum fikihnya gimana? Maksudnya aturan praktis dalam Islamnya. Kalau ngerokoknya haram, jualnya gimana? Nah, itu dia lanjutannya. Menurut pandangan di artikel ini ya, kalau konsumsi sesuatu itu haram, maka jual belinya buat konsumsi itu juga jadi haram. Oh, otomatis gitu ya? Iya, dasarnya ada hadis yang bilang Allah mengharamkan hasil penjualan dari sesuatu yang dia haramkan untuk dimakan atau dikonsumsi. Bahkan lebih jauh lagi nih, menjual tembakau yang kita tahu bakal dipakai buat rokok, itu bisa dianggap kayak tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Wah, Iya, itu kan dilarang di surat Al-Maidah ayat 2. Jadi implikasinya luas. nah, ini pasti jadi dilema ya, terutama soal ekonomi. Gimana nasib petani tembakau atau buruh pabrik rokok? Artikel ini nyinggung itu juga kan? Iya, disinggung juga soal kekhawatiran ekonomi ini. Dan tanggapannya cukup tegas sih.
Penulisnya berpendapat kalau kekhawatiran berlebihan soal rizki itu bisa jadi bentuk keraguan kita sama Allah sebagai pemberi rizki. Sambil ngutip ayat di surat Yunus. Jadi pesannya lebih ke keyakinan ya? Betul. Pesannya itu fokus cari rizki yang halal. Terus yakin aja kalau Allah pasti kasih ganti yang lebih baik buat siapa aja yang ninggalin sesuatu yang haram karenanya. Ada hadisnya juga soal itu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya dari sumber ini, argumen utamanya rokok itu haram. Dasarnya interpretasi dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak diri dan orang lain, plus didukung juga sama pandangan mayoritas ulama dari 4 mazhab ya, setidaknya menurut penulis artikel ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Iya, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menurut saya cukup menarik ya untuk Anda renungkan. Mengingat argumen keagamaan dan kesehatan yang ya bisa dibilang cukup kuat lah ya dipaparkan di sumber ini soal haramnya rokok. Nah, muncul pertanyaan penting nih. Gimana pandangan kayak gini bisa berinteraksi? Atau bahkan mungkin berbenturan ya dengan praktik budaya dan kondisi ekonomi yang udah lama banget terkait sama tembakau. Apalagi di banyak komunitas muslim kan? Ini jadi sebuah dilema yang cukup kompleks dan kayaknya patut kita pikirkan lebih dalam lagi.